Kalau misalnya kita mau pikirkan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita akan dapatkan bahwasanya memang betul-betul kita itu banyak dosa. Kadang-kadang bangun subuh terlambat, dosa. Berangkat ke kantor karena terlambat, akhirnya buru-buru diselip sama mobil lain, langsung yang keluar yang kakinya 4, dosa lagi. Habis itu ke kantor, kesenggol dikit sama temen, marah-marah, dosa lagi. Zuhuran, entar aja deh zuhuran, capek, habis kerja masa zuhur, dosa lagi. Asar pulang, habis asar, kita biar sehat kan olahraga sampai maghrib adzan, entarlah tanggung. Udah capek olahraga, sholatnya entar aja deh, dosa lagi. Habis isya, ini kita perlu refreshing nih, nonton. Ya kalau nontonnya bagus. Nontonnya ya yang macam-macam lah, tahu sendirilah. Dosa lagi. Nontonnya nggak tanggung-tanggung, sampai begadang, sampai terlambat tidur, sampai besoknya terlambat lagi subuh, dosa lagi. Baru berapa hari? 1 hari. Kalau misalnya 1 hari, dihitung 1 tahun, dihitung yang umurnya udah 60 tahun, betapa banyak dosa yang kita miliki. Itulah kata Rasulullah SAW, kullu bni Adam khata'. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu mesti banyak apa? Banyak dosanya. Padahal di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW menceritakan bagaimana sih dampak dari dosa untuk diri kita. Kata Rasul SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Seorang hamba seandainya melakukan 1 perbuatan dosa, maka akan ditorehkan 1 bintik hitam di hatinya. 1 dosa, ganjarannya apa? Bintik hitam 1 di mana? Di hati. Fa in huwa naza'a wastaghfara suqilat. Seandainya dia segera meninggalkan perbuatan dosa tadi, kemudian segera beristighfar, maka bintik hitam itu langsung apa? Langsung dihapus. Kebalikannya, fa in zada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Akan tetapi seandainya dia melakukan dosa lagi, maka bintik-bintik hitam itu akan semakin banyak sampai menjadikan hatinya hitam kelam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika ar-ran alladzi dzakara Allah taala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Itulah penutup yang menutup hati seseorang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla, tidaklah. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang menyebabkan hati mereka tertutup adalah karena perbuatan mereka sendiri, yaitu dosa. Maka tidak heran kalau misalnya kita dapatkan hati ini keras, membaca ayat Al-Quran kayaknya iman biasa-biasa aja, nggak bertambah. Menghadiri pengajian juga kayaknya nggak tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh ustaz. Membaca hadis-hadis tentang surga, tentang neraka juga adem ayem aja, nggak ada apa, nggak ada perubahan. Barangkali kita termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, bahwasanya hati kita ini sudah terlanjur hitam kelam karena dosa yang kita kerjakan. Padahal seharusnya seorang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang seandainya disebutkan nama Allah, hatinya akan tergetar. Itulah orang yang beriman.
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatihi za'ayatuhu zadatuhum imana. Seandainya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an maka imannya akan bertambah. Itu orang yang beriman. Berarti kalau misalnya ketika kita diingatkan dengan Allah, ketika kita dibacakan Al-Qur'an, hati ini tentrem aja, nggak ada perubahan, nggak ada iman bertambah, kemudian hati ini nggak bergetar, artinya kita belum beriman dengan iman yang sempurna. Apa sebabnya? Mungkin tadi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, gara-gara hati kita sudah terlanjur apa? Sudah terlanjur hitam. Orang yang merasa bahwasanya dosanya ini menggunung, kemudian dia itu berusaha untuk memperbaiki, lebih baik daripada orang yang sudah banyak dosa tapi nggak ngerasa, malah merasa dirinya itu suci. Masih mending. Tapi mending lagi orang yang gak banyak dosa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat seluruh amal perbuatan kita. Entah itu yang baik, entah itu yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya mencatat, tapi juga akan memberi ganjaran atas amalan yang kita kerjakan. Orang yang berbuat baik maka dia akan dimasukkan ke surga, orang yang berbuat buruk maka dia akan dimasukkan ke neraka. Tentang neraka ini Rasulullah bercerita bagaimana sih sebenarnya dalamnya neraka itu. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya. Kata Abu Hurairah, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami mendengar ada suara benda jatuh. Semuanya dengar. Tahu-tahu nggak tahu gimana suaranya, apakah pluk atau gebluk atau apa nggak tahu. Yang jelas suara apa? Suara benda jatuh. Rasulullah bertanya sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna ma hadza?" Wahai para sahabatku, tahu nggak tadi suara apa? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu apa itu benda tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza hajarun arsalahu Allahu fi nari jahannam mundu 70 kharifan." Suara tadi adalah suara batu yang jatuh ke dasar neraka. Dilemparkan dari tepi neraka sejak 70 tahun yang lalu. 70 tahun baru nyampe kemana? Ke dasar. Itu dalamnya neraka. Bagaimana dengan siksaan yang ada di neraka? Disebutkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahlin nari 'adzaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan min nar." Sesungguhnya orang yang siksaannya paling ringan di neraka nanti adalah seorang yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya bara api. Itu siksaan yang paling ringan. Belum selesai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yaghli minhuma dimaghuh," yang akan mengakibatkan otaknya mendidih. Siksaan yang apa? Yang paling ringan. Diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yara anna ahadan ashadda minhu 'adzaban." Orang yang disiksa dengan siksaan seperti itu ngira bahwasanya tidak ada orang yang siksaannya lebih kejam daripada siksaan yang dia alami. Wa innahu la ahwanuhum 'adzaban. Padahal itu adalah siksaan yang paling ringan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang yang nyeletuk.
Kita kan nanti masuk ke neraka cuma sehari doang. Disiksa kayak gitu nggak apa-apa deh, cuma sehari. Ya akhi, kalau misalnya kita disiksa nggak cuma sehari, katakanlah setengah hari, itu sudah berat banget. Kenapa? Karena 1 hari di neraka sama dengan